komunitas ini penting nggak sih buat kita buat punya gitu? Kalau lu mau lari cepet, lari sendirian. Tapi kalau lu mau larinya panjang, bareng-bareng larinya kan. Hai guys, welcome to Home for Creators, tempat creators tumbuh bareng. Nah, biasanya sih yang duduk di sini adalah Bagas ya. Tapi kali ini Bagas sakit ya? Iya. Virusnya nggak sembuh-sembuh. Virusnya nggak sembuh-sembuh yang kayak gini. Jadi ganti sama aku di sini, Livia. Aku di sini sebagai community manager dan di sini bareng saya udah tidak lain tidak bukan Bapak William Sudana. Nah, ngomongin tentang posisi saya nih jadi community. Ya. Jadi urusan saya tuh tentang komunitas lah ya. Hari ini kita bakal bahas tentang seberapa penting sih komunitas ini untuk content creator. Oke. Nah, kayak aku baru nonton video nih Mas William tentang kayak komunitas digital itu katanya di 2022 ini bakal penting banget nih untuk content creator karena banyak brand-brand yang bakal nge-tap in ke content creator gitu kan. Nah, komunitas yang dimaksud di sini tuh seperti apa sih? Apakah kayak forum di Facebook untuk kayak jual beli, atau kayak komunitas yang buat ngumpulin super fans, atau yang malah komunitas yang kayak Gozali kemarin kayak gitu? Oke. Iya, sebenarnya kalau kita ngomongin namanya komunitas, artinya orang-orang yang punya interest yang sama, mereka punya kepentingan yang sama, mereka punya tujuan yang sama kayak gitu. Makanya kalau misalnya ada komunitas lari adalah orang-orang yang berkumpul karena mereka tuh mau lari bareng-bareng gitu kan. Ada orang komunitas NFT, berarti orang-orang yang suka dengan NFT-nya gitu. Jadi komunitas yang dimaksud sini adalah orang-orang yang punya kepentingan yang sama, yang berkumpul jadi satu kayak gitu. Jadi ini penting. Kenapa sih sebenarnya komunitasnya penting? Terutama di mata brand ya. Karena instead of mereka harus kumpulin satu-satu orang, satu-satu influencer, kalau misalnya ada satu grup yang itu punya interest sama, kemudian mereka bisa masuk ke dalam kepentingan brand campaign-nya, kenapa harus ribet-ribet cari satu-satu kan? Kalau zaman dulu tuh kayak grup Tupperware kayak Tupperware bener. iya kan kayak ibu-ibu dulu tuh gue jualan Tupperware nih, lu mau nggak tawarin ke teman-teman lu? Nah, seperti itu kali ya. Nah, itu dia betul. Di 2022 ini. Nah, berarti komunitas ini penting nggak sih buat kita buat punya gitu? Of course, kalau misalnya kamu berjalan sendiri akan nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Kan ada yang bilang bahwa gini, kayak kalau lu mau lari cepet, lari sendirian. Tapi kalau lu mau larinya panjang, bareng-bareng larinya kan. Nah, konteksnya sama sebenarnya. Kenapa kita butuh komunitas? Karena komunitas itu kan sebagai support system kita. Dimana kalau kita punya support system, kita nggak pernah tahu kapan kita ngerasa down, kapan kita stuck gitu. Realitanya kan banyak content creator yang di tengah-tengah tuh stuck, yang mungkin awalnya terkenal, terus tiba-tiba lama-lama pudar kayak kena rinso. Lama-lama hilang karena mereka nggak tahu harus berinovasi seperti apa. Dengan adanya komunitas, dimana ada berbagai macam pikiran, ada berbagai macam perspektif, sumber informasi, kita juga bisa jadi up to date di sana. Dan pada akhirnya ketika kita hilang, kita punya support system yang bisa menolong kita untuk bangkit lagi, fresh lagi gitu. Berarti kayak semacam kalau yang ada di Home for Creators ini dimana kata-kata yang paling sering adalah kita pengen chili comments juga nih yang ada di komunitas kita. Betul, jadi belajar untuk menerima kritik ya, karena netizen itu biasa kan nggak ngasih kritik yang kritiknya pedas tapi nggak membangun kayak gitu. Tapi kita mau bangun komunitas yang dimana teman-teman bisa sama-sama memberikan konstruktif feedback gitu. Jadi nggak cuma komunitas yang isinya ngasih pujian-pujian manis, karena pujian-pujian manis itu nggak membawa kita menjadi lebih baik lagi ya, karena netizen kan cuma ngeliat yang jelek-jeleknya aja. Jadi kita mau memposisikan diri kita sebagai orang yang kritis juga gitu. Dari sisi konsumen, dari sisi audiens, gimana sih perspektif mereka, responnya gimana sih gitu. Dengan kayak begitu harapannya kita bisa lebih peka dan sadar apa yang harus kita improve. Mending kita bangun sendiri komunitas kita atau kita ikut yang sudah ada. Oke. Sama kayak seringkali pertanyaan itu, mendingan saya bikin satu akun sendiri atau mungkin saya bikin akun-akun lainnya lagi gitu ya. Tergantung dari tenaga kamu gitu. Bahwa membangun komunitas itu juga perlu roadmap, ya kan? Perlu care. Kalau misalnya di setiap modul-modul yang kita bagikan, bagaimana cara membangun komunitas adalah dengan cara kita menunjukkan kalau kita peduli terhadap mereka. Ya, jadi fokusnya adalah kita giving. Nah, kalau kita ngebangun komunitas sendirian, punya nggak banyak waktu kita untuk membangun, menurture mereka, berkomunikasi dengan mereka gitu. Dan nggak ada salahnya juga kalau misalnya kamu join ke komunitas yang udah ada. Karena dengan seperti itu kamu juga bisa ikut berkontribusi. Jadi sama lah.
Sama kayak orang bilang, mendingan gue bikin bisnis sendiri atau gue kerja sama orang. Sama-sama aja sebenarnya kan? Iya, iya. Karena tergantung dari kitanya sendiri gitu. Kita mau proaktif nggak di sana. Ketika kita proaktif, kita berkontribusi, justru kita juga bisa mendapatkan sesuatu dari situ. Itu banyak yang bisa didapatkan. Gimana nih cara yang harus kita lakuin biar bisa ikut tergabung atau kita bisa bangun komunitas itu sendiri sebagai konten creator pemula nih yang baru mau mulai kan pasti pas awal-awal mau mulai itu ya paling yang jadi fans kita mama, papa, kakak, adik gitu kan dari konten-konten kita. Nah gimana nih caranya biar kita bisa attract tuh orang-orang dan kita bisa bangun komunitas kita sendiri? Oke, pertama balik lagi ke care. Kita nunjukin kalau kita tuh fokusnya adalah untuk giving ya, membantu orang lain gitu. Karena nggak akan ada orang yang tertarik sama kita kalau kita fokusnya self-centric. Gitu. Jadi fokusnya adalah kita ngasih dulu gimana cara kita bantu orang lain. Karena ketika orang lain sudah merasa terbantu dari apa yang kita lakukan, kamu bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengalaman kamu kayak gitu, orang bisa belajar. Akhirnya orang kan follow kita, ya kan? Dari orang yang follow ini, akhirnya kan ikut menyebarkan kiri kanan, ikut follow ini aja, follow ini aja, follow ini aja, follow ini aja gitu. Pada akhirnya makin lama makin menyebar. Gitu dari 100 follower, 200 follower, 300 follower, 500 follower sampai 10.000 follower. Itu kan komunitas sebenarnya. Tinggal masalah nanti kita mau kumpul pakai dalam satu wadah atau enggak. Kayak gitu. Dan untuk masuk ke sana juga kamu bisa ikut bergabung kan komunitas yang udah ada juga. Karena itu bagian dari kita juga networking. Benar. Ya. Bangun networking di komunitas yang udah ada, bangun sendiri untuk membangun super fans. Ya. Cakep. Oke. Oke, apakah dengan kita beli followers itu bisa membangun komunitas juga? Oke. Angkanya kelihatan banyak ya, karena kita melihat bahwa komunitas terukur dari angkanya. Tapi ternyata nggak cuma sekedar angka, tapi kualitasnya dalam seperti apa. Memang kalau kamu beli followers, kelihatan followers kamu banyak. Tapi apakah followers yang kamu beli itu, yang terpampang di sosial media kamu itu memberikan kualitas? Ada nggak sih relationship dengan kamu? Karena kalau misalnya nggak ada relationship, ya itu cuma sebagai angka aja gitu. Nggak memberikan apa-apa. Jadi logikanya sama. Komunitas itu bukan cuma sekedar angka, tapi kualitas di dalamnya. Seberapa engage, seberapa kuat bonding antara membersnya dengan si pemilik komunitas. Baik, jadi ini kita hari ini belajar banyak banget ya tentang komunitas ini, ngomongin dari apa itu komunitas sampai ngomongin hubungan yang serius-serius. Mungkin sekian aja hari ini Mas William. Thank you banget. Terima kasih Mas. See you. See you. Bye bye. See you di next video.